Langit kota Bekasi tampak kelam sejak pagi. Awan mendung menggantung berat, menandakan hujan belum akan reda dalam waktu dekat. Derasnya air yang turun sejak 2 hari lalu telah membuat sejumlah ruas jalan terendam. Sungai yang membelah kota mulai meluap, membawa arus deras yang menyeret berbagai benda di sekitarnya. Di beberapa titik, warga mulai panik. Air yang tadinya hanya menggenang di halaman rumah, kini telah masuk ke dalam. Barang-barang rumah tangga terpaksa diangkat ke tempat yang lebih tinggi. Sebagian orang memilih bertahan dengan harapan air segera surut, sementara yang lain mulai mengungsi ke tempat lebih aman. Laporan dari berbagai daerah di Bekasi menunjukkan kondisi semakin memburuk. Petugas BPBD dan relawan kewalahan mengevakuasi warga, terutama lansia, anak-anak, serta mereka yang sakit. Banyak yang terjebak di rumah tanpa akses makanan dan listrik. Panggilan darurat berdatangan tanpa henti, meminta bantuan untuk segera dievakuasi. Di tengah kekacauan itu, suasana di rumah dinas wali kota terasa berbeda. Tri Adianto dan keluarganya masih bisa menikmati listrik dan air bersih. Mereka duduk di ruang keluarga, menonton berita tentang banjir yang melanda wilayahnya. Sesekali, ia menerima telepon dari staf pemerintah kota yang melaporkan perkembangan terbaru. Di luar pagar rumah dinas, beberapa warga berusaha mencari perhatian pemimpinnya. Mereka berharap ada kebijakan cepat yang bisa membantu mengatasi keadaan. Namun, penjagaan ketat membuat mereka hanya bisa menunggu di balik gerbang, sementara petugas keamanan memastikan tidak ada yang masuk tanpa izin. Hujan semakin deras menjelang sore. Jalanan utama yang menghubungkan beberapa kecamatan mulai lumpuh. Kendaraan yang nekat menerobos banjir akhirnya mogok di tengah jalan. Orang-orang yang terjebak di dalam kendaraan terpaksa keluar dan mencari perlindungan di tempat lebih tinggi. Situasi semakin tidak terkendali. Beberapa pejabat daerah sibuk mengoordinasikan bantuan. Posko darurat mulai didirikan di beberapa titik, meskipun fasilitas yang tersedia masih sangat terbatas. Warga yang datang ke posko membawa wajah kelelahan, beberapa dari mereka menggigil kedinginan setelah berjam-jam terjebak dalam air setinggi pinggang. Sementara itu, di rumah dinas, Wiwik Hargono, istri wali kota, merasa tidak nyaman dengan situasi di sekitarnya. Ia mengeluhkan udara yang lembab dan ketidakpastian kapan hujan akan berhenti. Dengan nada cemas, ia mengusulkan untuk mencari tempat yang lebih nyaman sementara situasi membaik. Tanpa berpikir panjang, Tri Adianto menyetujui usulan istrinya. Ia menghubungi stafnya dan meminta agar sebuah hotel disiapkan untuk keluarganya. Keputusan itu diambil dengan cepat, tanpa mempertimbangkan bagaimana reaksi masyarakat yang sedang berjuang menghadapi bencana. Malam itu, saat ribuan warga masih berjibaku dengan banjir, keluarga wali kota diam-diam meninggalkan rumah dinas. Dengan mobil mewah yang melaju perlahan menerobos genangan air, mereka menuju hotel bintang 4 di pusat kota. Tanpa mereka sadari, perjalanan itu terekam oleh seseorang dan akan segera menggemparkan publik. Malam semakin larut, namun hujan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Jalanan yang tadinya hanya tergenang kini berubah menjadi aliran deras yang menyeret apa saja di jalurnya. Warga berusaha bertahan di atap rumah, menyalakan senter atau membakar benda apapun yang bisa menjadi sinyal darurat. Mereka menunggu pertolongan yang tak kunjung datang, sementara tubuh mereka semakin kedinginan dalam genangan air yang semakin tinggi. Di salah satu posko darurat, seorang ibu muda menangis sambil memeluk erat bayinya yang baru lahir. Air terus merembes ke dalam tenda darurat, membuat selimut yang membungkus si kecil basah dan kotor. Seorang relawan mencoba menenangkan si ibu, memberikan jaketnya untuk menghangatkan bayi yang menggigil. Namun, dalam hati, ia bertanya-tanya, di mana pemimpin kota ini? Mengapa tidak ada pejabat yang datang melihat penderitaan warganya? Untuk sementara itu, di dalam hotel mewah di pusat kota, suasana jauh berbeda. Lobi dipenuhi dengan aroma kopi hangat dan suara piano yang mengalun lembut. Tri Adianto dan keluarganya baru saja tiba, disambut ramah oleh staf hotel yang sigap membawakan koper dan barang bawaan mereka.
Wiwik tampak lega, akhirnya terbebas dari rumah dinas yang menurutnya semakin tidak nyaman. Mereka segera naik ke kamar yang telah dipesan, sebuah suite luas dengan pemandangan kota yang kini tampak gelap dan kacau akibat bencana. Dari balik jendela besar, mereka bisa melihat kilatan lampu darurat yang dipasang warga di rumah-rumah yang terendam air. Namun, tidak ada yang berani mengungkapkan rasa bersalah. Malam itu, mereka memilih tidur nyenyak di kasur empuk, sementara ribuan warga berjuang bertahan hidup di bawah hujan. Namun, apa yang mereka kira sebagai keputusan pribadi ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Seorang tamu hotel yang mengenali wajah Tri Adianto diam-diam merekam kedatangannya dan mengunggahnya ke media sosial. Dalam hitungan menit, video itu menyebar luas. Publik yang sejak tadi menunggu kepastian dari pemerintah justru dikejutkan oleh kenyataan pahit. Wali kota mereka memilih mengungsi ke tempat mewah sementara rakyatnya berjuang di tengah banjir. Amarah pun meledak. Di grup-grup percakapan, unggahan itu menyebar dengan cepat. Warga yang sejak siang berharap kehadiran pemimpinnya kini hanya bisa menggigit jari. Komentar pedas bermunculan, menyebut Tri Adianto sebagai pemimpin pengecut yang lari dari tanggung jawab. Tagar-tagar pemimpin lari dari banjir mendadak menjadi trending di media sosial, diiringi dengan kecaman yang semakin meluas. Keesokan paginya, suasana di Balai Kota Bekasi semakin panas. Wartawan berkumpul di depan gerbang, berusaha mencari pernyataan resmi dari pemerintah. Namun, tak satu pun pejabat berani muncul ke hadapan publik. Di dalam gedung, para staf sibuk berdiskusi, mencari cara untuk meredakan kemarahan warga. Mereka tahu, ini bukan sekadar isu kecil, kepercayaan masyarakat pada pemimpinnya sedang runtuh. Tak butuh waktu lama bagi berita itu sampai ke telinga Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Ia yang sejak awal memantau kondisi banjir di Bekasi segera mengambil tindakan. Tanpa basa-basi, ia menghubungi Wiwik Hargono, istri Tri Adianto, meminta pertanggungjawaban atas keputusan mereka. Dengan nada dingin, Deddy Mulyadi menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berada di tengah rakyatnya, bukan lari mencari kenyamanan sendiri. Panggilan itu membuat Wiwik terdiam. Ia tak menyangka keputusan yang menurutnya sederhana justru berujung pada krisis besar. Di sisi lain, Tri Adianto yang baru bangun tidur mulai menyadari apa yang sedang terjadi. Ponselnya penuh dengan pesan dari staf dan kolega politiknya, semua meminta klarifikasi. Namun, ia tahu, tidak ada penjelasan yang cukup untuk menghapus kemarahan rakyat. Di luar sana, banjir belum surut, warga masih berjuang, menunggu uluran tangan dari pemerintah yang seharusnya melindungi mereka. Namun, di tengah penderitaan itu, mereka sadar bahwa satu hal lebih menyakitkan daripada kehilangan harta benda, kehilangan kepercayaan pada pemimpin yang seharusnya berdiri di sisi mereka. Matahari mulai merangkak naik, tapi suasana di kota Bekasi tetap muram. Genangan air masih menutupi sebagian besar jalanan, menyisakan puing-puing dan lumpur yang bercampur sampah. Di posko pengungsian, aroma basah bercampur bau keringat dan kelelahan memenuhi udara. Warga yang sejak kemarin bertahan dengan perbekalan seadanya mulai kehilangan kesabaran. Seorang pria paruh baya berdiri di depan tenda darurat, tangannya mengepal kuat. Kita di sini kedinginan, lapar, kehilangan rumah. Tapi wali kota malah tidur nyenyak di hotel mahal. Suaranya menggelegar, menyulut kemarahan mereka yang mendengarnya. Seketika, keluhan yang selama ini tertahan berubah menjadi gelombang protes. Di sudut lain pengungsian, seorang nenek tua yang tubuhnya masih basah oleh air banjir duduk bersandar pada tiang tenda. Matanya kosong menatap jauh, tubuhnya menggigil. Seorang relawan mencoba membujuknya untuk makan, tapi wanita itu hanya menggeleng lemah. Apa pemimpin kita tidak melihat? Aku kehilangan segalanya, bisiknya lirih. Di balai kota, situasi semakin kacau. Wartawan berdesakan, kamera menyala, mikrofon terulur ke arah siapa saja yang keluar dari gedung. Namun, tak satu pun pejabat berani memberikan pernyataan. Mereka tahu, tak ada kata-kata yang bisa meredam amarah publik yang sudah membara.
Sementara itu, di hotel tempat Tri Adianto dan keluarganya mengungsi, suasana berbeda 180 derajat. Wiwik masih terduduk di tempat tidur dengan wajah pucat. Ponselnya penuh dengan panggilan tak terjawab. Apa yang harus kita lakukan? Suaranya gemetar saat menatap suaminya. Tapi Tri Adianto hanya diam, menatap layar televisi yang menayangkan berita tentang dirinya. Tayangan itu menunjukkan warga yang menangis, rumah-rumah yang hanyut, serta anak-anak yang kelaparan. Di sebelahnya, muncul gambar dirinya yang baru tiba di hotel semalam, wajahnya tampak tenang, tanpa beban. Kontras yang begitu mencolok itu menusuknya dalam-dalam. Namun, sesal datang terlambat. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama Deddy Mulyadi muncul di layar. Dengan napas tertahan, ia mengangkatnya. Suara dingin sang gubernur terdengar tanpa basa-basi. Segera temui warga, sekarang. Jika tidak, jangan harap bisa mempertahankan jabatanmu. Tanpa menunggu jawaban, telepon terputus. Wiwik menatap suaminya, panik. Kita harus pergi dari sini, katanya mendesak. Tapi saat mereka bersiap keluar, beberapa tamu hotel yang mengenali wajah mereka mulai menyoraki. Lari kemana lagi, Pak Wali Kota? Seorang pria berseru dengan nada sinis. Seorang ibu menatap mereka tajam, lalu berkata pelan tapi penuh luka, kami kehilangan rumah. Tapi kalian malah di sini. Setiap langkah yang mereka ambil menuju pintu keluar terasa berat. Seorang jurnalis yang sudah menunggu di luar langsung mengacungkan mikrofon. Pak Tri, apa yang ingin Anda katakan kepada warga Bekasi? Tapi sebelum ia sempat menjawab, suara lain menginterupsi, suara rakyatnya sendiri. Kami tidak butuh kata-kata. Kami butuh pemimpin yang bersama kami. Teriakan itu bergema, membuat Tri Adianto terdiam. Di hadapannya, puluhan warga yang basah kuyup, yang lelah, yang marah, berdiri menatapnya dengan mata penuh kekecewaan. Dan saat itu, ia tahu, ia telah kehilangan lebih dari sekadar harga diri, ia kehilangan kepercayaan rakyatnya. Kerumunan di depan hotel semakin membesar. Warga yang baru keluar dari pengungsian, masih basah kuyup dan lelah, bergabung dalam barisan. Mereka bukan sekadar marah, mereka kecewa, terluka, dan merasa dikhianati. Mata-mata yang memandang Tri Adianto bukan lagi penuh harapan, melainkan kemuakan yang tak bisa disembunyikan. Seorang lelaki tua melangkah maju. Wajahnya penuh keriput, tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena didera kelelahan dan emosi yang membuncah. Pak Wali Kota, suaranya lirih, tetapi cukup tajam untuk menembus kebisingan. Saat kami tenggelam dalam air kotor, saat anak-anak kami kelaparan, Anda tidur di kasur empuk. Apa hati Anda tidak terguncang melihat penderitaan kami? Pertanyaan itu seperti palu godam yang menghantam kepala Tri Adianto. Ia ingin menjawab, ingin memberi penjelasan, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tatapan ratusan pasang mata yang menunggunya berbicara membuat tubuhnya terasa lumpuh. Di sisinya, Wiwik mencengkeram lengannya erat, wajahnya memucat, seolah ingin menariknya menjauh dari penghakiman ini. Kami tidak butuh permintaan maaf. Suara lain menyusul, kali ini dari seorang ibu muda yang menggendong bayinya yang kurus kering. Kami butuh kehadiran pemimpin di tengah kami, bukan pemimpin yang lari ke hotel mewah saat kami tenggelam. Ia mengangkat bayinya yang menangis, menunjukkan betapa sulitnya mereka bertahan di tengah bencana. Teriakan demi teriakan menggema. Beberapa warga mulai menangis, mengingat kehilangan yang mereka alami akibat banjir. Seorang pemuda mengangkat ponselnya, merekam momen ini secara langsung ke media sosial. Ribuan orang menyaksikan detik-detik seorang wali kota dihakimi oleh rakyatnya sendiri. Di sisi lain kota, Balai Kota Bekasi dipenuhi oleh para pejabat yang cemas. Mereka menyaksikan siaran langsung ini dengan napas tertahan. Beberapa mencoba menghubungi Tri Adianto, tetapi tidak ada yang berani memberi saran. Mereka tahu, dalam politik, kepercayaan publik lebih berharga dari jabatan. Dan kini, kepercayaan itu telah runtuh. Itu, di kediamannya,
Dedi Mulyadi menatap layar ponselnya dengan ekspresi dingin. Ia tahu ini akan terjadi. Ia telah memperingatkan, tetapi peringatannya diabaikan. Dengan gerakan cepat, ia mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Persiapkan konferensi pers. Aku akan turun langsung. Kembali ke hotel, Tri Adianto akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Dengan suara bergetar, ia mencoba meredakan amarah warganya. Saya mengakui kesalahan saya akan bertanggung jawab. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, suara tawa pahit terdengar dari kerumunan. Tanggung jawab, seorang pria yang kehilangan keluarganya dalam banjir itu tertawa sinis. Tanggung jawab macam apa? Permintaan maaf di depan kamera. Lalu setelah ini, Anda kembali ke kursi nyaman Anda, sementara kami tetap berjuang sendirian. Kata-katanya menamparkan Tri Adianto lebih keras dari hujan yang mengguyur tubuhnya. Saat itulah sirene berbunyi di kejauhan. Mobil Gubernur Dedi Mulyadi mendekat, dan semua mata langsung tertuju padanya. Warga membuka jalan, memberi ruang bagi pemimpin yang mereka harapkan. Dedi turun dari mobil dengan wajah tegas. Ia menatap Tri Adianto sekilas, lalu berbalik menghadap rakyat. Hari ini, saya di sini untuk mendengar suara kalian, katanya lantang. Bukan sebagai gubernur, tetapi sebagai bagian dari kalian. Katakan, apa yang kalian inginkan. Dan di sanalah, di bawah hujan yang terus mengguyur, sebuah penghakiman sesungguhnya dimulai. Langit masih kelam saat Dedi Mulyadi berdiri di hadapan ratusan warga. Wajahnya dingin, matanya tajam mengamati setiap orang yang menggigil dalam pakaian basah. Hujan yang terus turun tak mampu meredam api kemarahan yang membara di dada mereka. Suasana begitu mencekam, seakan kota ini baru saja mengalami bencana yang lebih besar dari sekadar banjir, bencana kehilangan kepercayaan pada pemimpinnya. Tri Adianto berdiri kaku di samping istrinya. Peluh bercampur air hujan menetes dari pelipisnya. Ia merasa seolah tubuhnya terhimpit beban yang tak terlihat. Di depan, Dedi Mulyadi mulai berbicara, suaranya menggelegar, mengalahkan deru hujan. Hari ini, aku datang bukan untuk membela siapapun, bukan untuk memberi alasan. Aku datang untuk memastikan rakyat mendapat keadilan. Kata-katanya disambut sorakan penuh harapan. Seorang pria yang kehilangan rumahnya melangkah maju, tangannya gemetar menahan emosi. Kami tak butuh pemimpin yang hanya muncul saat pemilu. Kami tak ingin lagi diperlakukan seperti rakyat bodoh yang hanya dijanjikan tanpa bukti. Seruan itu menggema, menyulut api di hati semua orang yang hadir. Wiwik semakin erat menggenggam tangan suaminya, wajahnya memucat. Lakukan sesuatu, Mas, bisiknya panik. Namun, Tri hanya terdiam. Ia tahu, tak ada kata-kata yang bisa membendung amarah ini. Semua sudah terjadi, dan kini ia hanya bisa menunggu konsekuensi. Titik. Dari tengah kerumunan, seorang ibu yang menggendong bayinya dengan susah payah maju ke depan. Wajahnya penuh air mata, suaranya parau saat berbicara. Anakku sakit karena kedinginan di pengungsian. Tidak ada bantuan medis, tidak ada makanan yang cukup. Tapi kalian ada di hotel. Tidur nyenyak saat kami terjaga sepanjang malam. Tangannya terangkat, menunjuk langsung ke arah wali kota. Tri menunduk, dadanya terasa sesak. Ia ingin menjelaskan, tapi apapun yang ia katakan hanya akan memperburuk keadaan. Rakyatnya tak butuh alasan, mereka butuh aksi nyata. Tapi ia sudah terlambat, kepercayaan itu telah hilang, tenggelam bersama air banjir yang meluluh lantakkan rumah-rumah mereka. Dedi Mulyadi menghela napas panjang. Ia menatap tajam ke arah Tri Adianto. Wali kota seharusnya menjadi yang pertama turun ke lapangan, bukan yang pertama mengungsi, katanya dengan nada penuh tekanan. Ia berbalik ke arah warga. Saudara-saudaraku, apa yang kalian inginkan dari pemimpin kalian sekarang? Turunkan dia, teriak seseorang dari belakang. Seruan itu langsung disambut gemuruh persetujuan. Kami tak butuh pemimpin pengecut. Dia harus bertanggung jawab. Copot jabatannya sekarang juga.
Suasana semakin panas, seakan tak ada lagi yang bisa menghentikan gelombang amarah yang melanda. Wajah Tri Adianto semakin pucat. Ia melihat ke arah Deddy Mulyadi, berharap ada sedikit perlindungan. Tapi gubernur itu hanya menatapnya dengan dingin. "Waktumu sudah habis," katanya pelan tapi penuh ketegasan. "Rakyat sudah memutuskan." Di bawah langit yang terus menangis, di tengah suara-suara penuh kekecewaan, Tri menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Jabatan, harga diri, dan yang paling penting, kepercayaan rakyatnya. Dalam benaknya, hanya ada satu pertanyaan yang terus berputar. Bagaimana mungkin semua ini terjadi begitu cepat? Malam semakin larut, tetapi kemarahan warga tak juga mereda. Sorotan lampu kamera dari wartawan yang meliput membuat wajah pucat Tri Adianto semakin terlihat jelas. Setiap detik yang berlalu terasa begitu lambat, seolah waktu sengaja memperpanjang penderitaannya. 2. Wiwik berdiri di sisinya, tubuhnya gemetar. Tangan yang tadi mencengkeram erat lengan suaminya kini mulai melemah. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kekuasaan yang selama ini mereka banggakan bisa runtuh dalam sekejap mata. Sorak-sorai rakyat yang menuntut keadilan menggema di seluruh sudut kota, menggulung mereka seperti badai yang tak bisa dihentikan. Deddy Mulyadi akhirnya melangkah maju, matanya masih menyorot tajam ke arah wali kota yang terdiam kaku. "Saudara-saudaraku," suaranya menggema di tengah kerumunan. Seorang pemimpin yang mengabaikan penderitaan rakyatnya tidak layak untuk berdiri di posisi ini. Ia menghela napas, lalu melanjutkan, "Besok pagi, saya akan membawa kasus ini ke meja gubernur dan merekomendasikan pencopotan jabatannya." Pernyataan itu bagaikan dentuman petir yang menyambar jantung Tri Adianto. Matanya membelalak, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin membantah, ingin membela diri, tetapi kata-kata itu hanya mengendap di tenggorokannya. Ia tahu, ini bukan lagi tentang benar atau salah. Ini tentang rakyat yang tak lagi percaya padanya. Warga bersorak, sebagian menangis lega, sementara yang lain masih meluapkan amarah dengan teriakan penuh emosi. Seorang pria tua yang sejak tadi berdiri di barisan depan mendekat. Wajahnya penuh luka akibat banjir, tubuhnya kurus kering. "Saat kau dilantik dulu, kami menyambutmu dengan harapan. Tapi kini, kami mengusirmu dengan kekecewaan," katanya lirih. Tri menunduk, hatinya terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia teringat hari ketika ia berdiri di hadapan rakyatnya untuk pertama kali, dengan senyum bangga dan janji-janji yang meluncur dari bibirnya. Kini, ia berdiri di tempat yang sama, tetapi bukan sebagai pemimpin yang dihormati, melainkan sebagai pengkhianat yang ditolak. Langit semakin gelap, hujan masih turun perlahan, seolah ikut berduka atas kejatuhannya. Para wartawan mulai menyebarkan berita bahwa wali kota Bekasi telah kehilangan kepercayaan rakyatnya. Tayangan langsung terus disaksikan oleh jutaan orang di seluruh negeri, mengubah malam itu menjadi sejarah yang akan terus diingat. Seorang ajudan bergegas mendekati Tri dan berbisik pelan, "Pak, kita harus pergi." Situasi semakin tak terkendali. Namun, Tri tak bergerak. Ia menatap kerumunan di depannya, lalu melihat ke arah Wiwik yang kini meneteskan air mata. Ia telah kalah, tidak hanya dalam jabatan, tetapi juga dalam harga diri. Dengan langkah berat, ia berbalik, meninggalkan hotel yang sempat menjadi tempat perlindungannya. Namun, kali ini, bukan hanya meninggalkan hotel, ia meninggalkan panggung kekuasaannya, meninggalkan segala yang pernah ia miliki. Setiap langkahnya terasa seperti beban yang menyeretnya semakin dalam ke jurang kehancuran. 10. Saat ia memasuki mobil yang telah menunggunya, suara warga masih menggema di kejauhan. "Jangan pernah kembali jika kau tak bisa menjadi pemimpin yang sesungguhnya," teriak seseorang. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari pukulan apapun. Ia menutup mata, membiarkan air mata yang selama ini tertahan akhirnya jatuh. Dalam sekejap, semua yang ia bangun runtuh, dan tak ada lagi jalan untuk kembali. Kegelapan menyelimuti kota saat mobil yang ditumpangi Tri Adianto dan Wiwik melaju meninggalkan lokasi kejadian.
Suara teriakan warga masih menggema di kejauhan, meski perlahan meredup, tergantikan oleh suara derasnya hujan yang menghantam kaca jendela. Di dalam mobil, suasana begitu sunyi. Tak ada kata yang terucap, hanya napas berat yang memenuhi ruang sempit itu. Wiwik menatap suaminya dengan mata sembab. "Mas, kita harus lakukan sesuatu. Kita masih bisa menjelaskan," ucapnya. Suaranya lirih, setengah memohon. Namun, Tri hanya menatap kosong ke depan, matanya penuh kehampaan. Ia sudah tahu, tak ada lagi yang bisa diperbaiki. Dunia yang selama ini ia bangun telah runtuh di depan matanya, dan tak ada jalan untuk kembali. Teleponnya bergetar. Ia melirik layar, melihat sederet panggilan tak terjawab dari para kolega politiknya. Namun, ia tak punya keberanian untuk mengangkatnya. Mereka pasti ingin menjauh darinya sekarang. Semua orang akan menghindar, tak ingin namanya terseret dalam skandal yang sedang mengguncang negeri. Sesampainya di rumah dinas, gerbang utama yang biasanya dijaga ketat kini terasa sepi. Beberapa petugas keamanan menunduk diam saat ia melewati mereka. Tak ada salam, tak ada penghormatan. Seakan dalam hitungan jam, ia telah berubah dari pemimpin yang dihormati menjadi sosok yang dibenci. Saat memasuki ruangan, Wiwik langsung menyalakan televisi. Tayangan berita nasional menampilkan wajahnya dan Tri dalam rekaman video yang berulang kali diputar, momen ketika mereka berada di hotel saat rakyat Bekasi tenggelam dalam banjir. Wali Kota Bekasi dan keluarganya mengungsi ke Hotel Bintang 4, sementara warganya menderita. Suara pembawa berita terdengar tajam, seolah mengiris harga dirinya. 6. Wiwik menutup mulutnya, tangannya gemetar. "Mas, ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus membuat pernyataan. Kita harus bicara." Namun, Tri tetap diam. Matanya menatap layar televisi yang kini menampilkan komentar warga, masing-masing menyuarakan kekecewaan dan kemarahan mereka. Salah satu komentar dari seorang pemuda yang diwawancarai membuatnya terhenyak. "Kami tak butuh pemimpin yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Kami sudah cukup menderita. Jika dia masih punya harga diri, lebih baik dia mundur." Ucapan itu menamparnya lebih keras dari apapun yang pernah ia dengar sebelumnya. Malam semakin larut, tetapi tak ada kedamaian di dalam rumah itu. Di luar, para wartawan mulai berkumpul di depan gerbang rumah dinas, menunggu pernyataan resmi. Beberapa orang dari pihak pemerintah provinsi mulai memberikan sinyal bahwa posisinya semakin terancam. Tri akhirnya menghela napas panjang. Ia berdiri, mendekati jendela, menatap hujan yang tak kunjung reda. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Bukan takut kehilangan jabatan, tetapi takut menghadapi kebenaran bahwa ia telah gagal sebagai pemimpin. Dalam diam, ia tahu bahwa keputusan besar harus segera dibuat. Entah mempertahankan diri dan melawan badai yang semakin besar, atau mengakui kesalahannya dan menghadapi penghakiman rakyat. Namun, ia juga sadar, tak peduli apapun pilihannya, dunia yang ia kenal tak akan pernah sama lagi. Pagi menyingsing tanpa kehangatan. Langit Bekasi masih diselimuti mendung kelabu, seakan turut meratapi nasib wali kotanya. Di depan rumah dinas, ratusan warga telah berkumpul. Mereka berdiri di balik barisan aparat keamanan, menunggu sesuatu, sebuah keputusan yang akan menentukan arah kota ini. Di dalam rumah, Tri Adianto duduk terpaku di depan meja kerja. Kertas-kertas berserakan di sekelilingnya, sebagian adalah dokumen pemerintahan yang tak lagi berarti, sebagian lagi adalah laporan krisis yang terus berdatangan. Namun, pikirannya tak lagi bisa fokus. Yang terus bergema di kepalanya hanyalah suara rakyat yang menyerukan satu tuntutan, pengunduran diri. Wiwik mondar-mandir di ruangan, gelisah. "Mas, kita tidak bisa diam saja. Kita harus melawan. Kita bisa mencari pengacara terbaik, kita bisa membantah semua tuduhan." Suaranya terdengar putus asa, seperti seseorang yang berusaha menggenggam pasir yang terus terlepas dari tangannya. Tri menutup matanya, menghembuskan napas panjang. "Wiwik, cukup." Suaranya lelah,
nyaris tanpa tenaga. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Semuanya sudah berakhir. Wiwik membeku, menatap suaminya dengan sorot tak percaya. Jadi, kita menyerah. Begitu saja. Air matanya jatuh, bukan hanya karena ketakutan akan kehilangan status dan kekayaan, tetapi juga karena kesadaran bahwa semua yang mereka bangun selama ini telah runtuh dalam semalam. Sebuah suara keras menggema dari luar. Tri beranjak dari kursinya, melangkah menuju jendela. Dari celah tirai, ia melihat ribuan mata yang penuh amarah dan kekecewaan. Spanduk-spanduk bertuliskan, "Turun atau kami paksa." Berkibar di antara lautan manusia. Saat itu juga, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari kantor gubernur, "Kita tidak bisa mempertahankanmu lebih lama. Buat keputusan sebelum keadaan semakin buruk." 8 il tangannya gemetar saat mengambil pulpen. Kertas pengunduran diri yang sejak tadi tergeletak di meja kini terasa lebih berat dari apapun yang pernah ia pegang. Dengan tangan yang dingin, ia mulai menuliskan namanya di bagian bawah surat itu. Setiap huruf yang ia tulis terasa seperti memahat nisan atas karieri politiknya. Begitu tanda tangan terakhir terukir, suara dari luar semakin menggila. Ia tahu, mereka menunggu jawaban. Dengan langkah berat, ia berjalan keluar rumah dinas, ditemani Wiwik yang masih menangis tertahan. Begitu pintu utama terbuka, sorak-sorai mengguncang udara. Wartawan mengarahkan kamera mereka, menunggu pengumuman yang akan mengguncang sejarah kota ini. Tri mengangkat mikrofon, menatap ribuan wajah di hadapannya. Suaranya bergetar saat akhirnya ia berkata, "Saya, Tri Adianto, dengan ini mengundurkan diri sebagai wali kota Bekasi. Saya menerima tanggung jawab atas kesalahan saya dan meminta maaf kepada seluruh rakyat yang telah saya kecewakan." Kalimat itu mengakhiri segalanya. Ia menutup mata sejenak, membiarkan gelombang penyesalan membanjiri hatinya. Namun, tak ada lagi yang bisa diubah. Sejarah telah mencatat namanya, bukan sebagai pemimpin yang dikenang, melainkan sebagai simbol kegagalan yang tak terlupakan.